Kalau ditambah perilaku, perilaku itu misalkan adalah orang yang tidak pernah memperhatikan kalau dia lelah, dia harus segera istirahat. Dia bekerja tanpa mengenal batas-batas kelelahan dengan batas-batas waktu yang terjadi, itulah perilaku. Sehingga kalau kita ini mempunyai bakat mudah kena batuk pilek, kemudian kita bekerja dengan tidak atau berkegiatan tidak memperhatikan istirahat atau batas-batas kemampuan fisik kita, maka kita mudah kena batuk pilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Darussalam yang saya hormati, pagi hari ini kita akan kembali berbincang-bincang masalah kesehatan jasmani. Dalam rencana mungkin akan ada beberapa seri tentang bahasan pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi apa yang tampak di dalam kehidupan kita, yaitu dalam prinsip ilmu biologi bahwa lingkungan itu merupakan hasil interaksi antara bakat dan maaf bahwa penampakan itu penampakan itu adalah hasil interaksi antara lingkungan dengan bakat. Yang masalah bakat ini susah untuk dipengaruhi karena bakat sudah dari sononya, artinya itu sudah tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang mempunyai bakat yang sudah tercetak dari sana. Namun lingkungan ini dan perilaku itu adalah sesuatu yang bisa kita pengaruhi, sehingga akan mempengaruhi bagaimana penampakan yang ada di kehidupan kita. Yang dimaksud dengan lingkungan tadi adalah bisa lingkungan dalam artian berupa benda hidup, lingkungan benda hidup, atau lingkungan yang sifatnya benda fisik, artinya sudah demikian adanya juga. Misalkan ada cuaca, ada iklim, itu sesuatu yang sudah adanya. Kemudian juga perilaku, yaitu perilaku yang dibuat oleh manusia di dalam kehidupannya. Nah, penampilan atau penampakan yang dimaksud itu bisa berupa penyakit, bisa berupa bukan penyakit. Kita bahas ambil contoh, misalkan kalau penyakit yang mudah saja, misalkan penyakit zaman sekarang yang banyak saat ini adalah batuk pilek. Batuk pilek itu merupakan interaksi dari bakat, artinya apa yang ada di dalam tubuh kita dan lingkungan yang ada di sekitar kita.
Bakat artinya di dalam tubuh kita itu ada sistem yang disebut kekebalan. Nah, sistem kekebalan itu tiap-tiap orang mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Makanya ada orang yang mudah terkena batuk pilek, ada yang tidak. Nah, kalau ditambah perilaku itu misalkan adalah orang yang tidak pernah memperhatikan kalau dia lelah, dia harus segera istirahat. Dia bekerja tanpa mengenal batas-batas kelelahan dengan batas-batas waktu yang terjadi. Itulah perilaku. Sehingga kalau kita ini mempunyai bakat mudah kena batuk pilek, kemudian kita bekerja dengan tidak atau berkegiatan tidak memperhatikan istirahat atau apa namanya batas-batas kemampuan fisik kita, maka kita mudah kena batuk pilek. Sehingga itulah penampilannya, bahwa batuk pilek itu tidak hanya dipengaruhi oleh karena orang tersebut gampang batuk pilek saja, tetapi lingkungan juga mempengaruhi. Demikian juga misalkan penyakit yang lain, umpamanya penyakit diare. Diare itu adalah juga merupakan hasil dari sistem kekebalan kita ditambah dengan keadaan lingkungan misalkan lingkungan kita yang selalu dalam keadaan kotor, artinya mungkin di dekat tempat sampah, di dekat tempat pembuangan sampah. Nah, ini lingkungan-lingkungan yang mendukung akan adanya penyakit-penyakit tersebut. Ditambah kita dengan perilaku misalkan kita tidak menjaga kebersihan banyak, kebersihan di rumah kita, kebersihan diri kita, termasuk yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu kegiatan kebersihan tangan. Jadi kebersihan tangan itu setiap saat kita bisa melakukan kegiatan kebersihan tangan berdasarkan apa indikasi yang ada. Umpamanya kebersihan tangan itu ada yang menggunakan cuci tangan dengan sabun, air mengalir dengan sabun, atau kita menggunakan yang sekarang sering dibawa yaitu sanitizer, itu apa namanya, hand sanitizer itu yang berupa cairan yang waktu COVID kemarin ramai. Nah, itu sebenarnya membiasakan kita agar tangan kita selalu bersih, karena tangan kita yang tidak bersih itu sangat mudah, salah satunya misalkan kena diare, karena di tangan kita itu kalau tidak bersih banyak mengikutkan penyakit-penyakit, diantaranya diare tadi. Jadi digalakkan kita semua masyarakat diupayakan untuk bisa selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara cuci tangan. Tapi bukan cuci tangan dalam arti tidak bertanggung jawab, karena cuci tangan itu dalam arti bahasa bisa mencuci tangan, bisa tidak bertanggung jawab. Nah, tapi ini yang dimaksud adalah cuci tangan untuk menjaga kebersihan tangan, yaitu sering dengan menggunakan air mengalir, jadi sabun kita menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Itu diantaranya adalah cerminan agar kita tidak mudah kena penyakit yang sifatnya menular, ya. Ada lagi penyakit menular yang seringkali kadang-kadang itu cukup memprihatinkan, yaitu penyakit kudis. Penyakit kudis itu
seringkali menjangkiti anak-anak kita yang lagi di pondok pesantren. Nah, ini yang cukup memprihatinkan sebenarnya. Pondok pesantren itu sebenarnya tempat yang cukup bersih, tetapi seringkali muncul penyakit ini. Ini juga karena faktor lingkungan ikut mempengaruhi. Jadi misalkan anak pondok itu banyak, dalam satu kamar isinya banyak, ada 20 orang, ada. Nah, mereka masing-masing mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda, ada yang bersih, ada yang kurang bersih. Maka penyakit kudis ini bisa dibawa oleh mereka-mereka yang kebiasaan kurang bersih, atau karena sistem penggunaan air. Jadi kalau kita di pondok seringkali air yang digunakan itu tidak selalu dalam keadaan air yang mengalir, tetapi mereka rame-rame kalau berwudu menceburkan tangan di dalam kolah. Nah, kalau satu itu kena kudis, maka kudis itu bisa ngalih, bisa pindah kepada yang lain, sehingga dalam satu kamar, dalam satu bisa punya kudis. Nah, ini sesuatu yang mestinya kita bisa cegah, yaitu dengan cara menggunakan air mengalir, kemudian cuci dengan sabun, kemudian kebiasaan mengatur pakaian di dalam kamarnya, kemudian banyak cahayanya masuk di dalam kamar itu juga harus ada, karena kalau tidak ada cahaya masuk, maka tidak hanya kudis saja yang menjadi penyakit yang muncul di sana. Penyakit yang lain umpamanya yang sekarang juga lagi digalakkan oleh pemerintah untuk diberantas, yaitu penyakit TBC, penyakit paru-paru di dalam. Penyakit paru-paru ini juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu kalau lingkungan rumah kita itu tidak bersih, cahaya masuk di dalam lingkungan, di dalam rumah itu juga tidak cukup, maka penyakit TBC, penyakit paru ini juga mudah berjangkit. Penyakit paru, ya, sehingga digalakkan oleh pemerintah juga ada pemberantasan penyakit paru, karena penyakit paru ini sangat menurunkan kinerja seseorang. Kalau seseorang itu bisa bekerja dengan baik dalam durasi waktu yang cukup, namun kalau orangnya dengan sakit paru, maka dia akan menurun. Kalau biasanya bisa bekerja 6 jam, dia tidak akan mampu 6 jam kalau orang yang kena paru. Dan ini juga terkait dengan yang namanya perilaku kita, yaitu perilaku batuk. Nah, maka kalau kita ke puskesmas, ke rumah sakit, biasanya ada di sana gambar-gambar yang terlaku dengan batuk. Bagaimana kalau kita batuk, bagaimana kita membuang ludah, itu harus kita perhatikan agar kalau orang tersebut punya penyakit paru tidak menyebar kemana-mana, karena kumannya penyakit paru itu kuman yang tahan kepada suasana macam-macam, sehingga kalau orang sakit paru kemudian dia batuk meludah di sembarang tempat, maka kumannya itu akan mudah terbang kepada orang lain. Nah, itu termasuk perilaku. Jadi kalau lingkungannya tadi, yaitu rumah kita yang misalkan kurang pencahayaan, kurang ini aliran udaranya kurang bisa berganti dengan baik, perilaku kita terkait dengan perilaku batuk yang membuang ludah di sembarang tempat, maka itu akan mudah menyebabkan penyebaran penyakit itu.
Belum lagi ada beberapa penyakit yang terkait dengan lingkungan tadi. Misalkan yang saya kembali kepada penyakit diare tadi. Penyakit diare itu juga dipengaruhi oleh perilaku orang-orang, perilaku kita semua. Misalkan buang air besar di sungai, di kali umpamanya, atau di sembarang tempat. Maka ini kalau orang yang buang air besar ini di dalam kotoran itu tentu saja banyak penyakit. Di antaranya kalau orangnya diare, ya ikut nanti menyebarkan diare. Nah, kalau misalkan kita seringkali buang air besar di sungai, nah, maka para pengguna air sungai di bawahnya, di aliran di bawahnya, maka dia menanggung akibat itu. Oleh karena itu juga dilakukan program kita tidak boleh buang air besar di sembarang tempat. Mungkin dalam arti yang seringkali program ODF itu juga untuk menanggulangi agar kita tidak mudah banyak penyakit, tersebar penyakit diare itu. Hal-hal yang lain terkait dengan kebersihan diri, umpamanya yang seringkali kita jumpai adalah penyakit karena jamur. Penyakit jamur itu misalkan yang paling mudah itu adalah panu. Panu itu adalah bentuk dari penyakit yang didukung oleh kebiasaan kita, perilaku kita yang tidak bersih. Jenis-jenis panu, jenis-jenis penyakit jamur diantaranya ada yang hanya muncul di kulit, warnanya keputihan kalau kulitnya hitam, kalau kulitnya putih warnanya kecoklatan, itu adalah panu. Tetapi ada juga penyakit jamur yang lebih tersembunyi dari panu. Kalau panu biasanya kita tampak di lengan, di muka gitu. Tetapi kalau jamur yang lain itu seringkali tersembunyi di bokong, di pelipatan paha, di dekat daerah-daerah yang malu. Misalkan kalau perempuan biasanya ada di pelipatan payudara, ada. Kalau laki-laki juga di bokong, di kemaluan ada. Itu ada penyakit jamur yang itu biasanya pengobatannya lebih lama daripada panu. Itu juga dipacu mungkin kebiasaan-kebiasaan yang tidak memperhatikan kebersihan dengan baik terkait dengan pakaian. Apalagi kalau itu diderita oleh anak-anak muda. Biasanya anak-anak muda yang tinggal di satu kosan bareng atau di pondok itu seringkali tukar-menukar pakaian. Nah, itu salah satu faktor yang bisa menularkan penyakit jamur tadi, termasuk penyakit kudis juga. Jadi penyakit jamur itu banyak. Kita lihat seperti yang banyak itu tempatnya memang di bokong, di daerah pelipatan paha, kadang di kemaluan, di pelipatan payudara itu banyak. Itu terkait dengan penyakit jamur. Itu semua terkait dengan lingkungan dan perilaku kita. Oleh karena itu lingkungan terkait dengan penyakit menular ini sangat-sangat perlu kita lakukan modifikasi agar hal-hal yang sifatnya kemunculan tadi itu bisa dicegah dengan baik. Ada hal yang lebih besar lagi adalah penyakit-penyakit yang sifatnya mungkin ada tifus ya. Penyakit tifus itu juga terkait dengan lingkungan. Jadi
Kalau orang yang tadi biasanya BAB di sungai, BAB di sembarang tempat, itu kalau ada kuman tipesnya juga bisa menyebar kemana-mana. Ada lagi jenis yang berkait dengan itu adalah penyakit hepatitis atau penyakit radang liver yang jenis A. Penyakit radang liver jenis A ini juga terkait dengan kebiasaan BAB di sembarang tempat. Jadi kalau kita BAB di sembarang tempat, maka penyakit-penyakit tersebut akan mudah menyebar. Oleh karena itu, kita pun di masjid ini, umpamanya di sana ada tempat WC, ada tempat buang air kecil, maka hal ini harus kita jaga kebersihannya agar tidak mudah menyebarkan kepada orang lain. Kita menggunakan toilet, menggunakan WC, maka kalau kita selesai menggunakan, kita lakukan kebersihan dengan baik. Jangan dibiarkan tidak bersih setelah kita gunakan. Artinya itu bisa memberikan hadiah kepada orang lain, kemungkinan berupa penyakit yang tidak kita inginkan. Jadi penggunaan toilet, penggunaan WC, tolong dijaga kebersihannya agar tidak menghadiahkan penyakit kepada orang lain. Ini perlu kita pahami. Sekali lagi bahwa perilaku kita, lingkungan kita itu sangat mempengaruhi status dari kondisi kita. Penyakit-penyakit yang muncul dari penyakit-penyakit yang muncul pada diri kita masing-masing, di situ bisa menimbulkan karena perilaku dari. Oleh karena itu, mari kita melakukan modifikasi kepada lingkungan, kepada perilaku ini, agar kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tidak mudah kena penyakit. Ini yang terkait dengan penyakit penular. Mungkin nanti kita akan bahas yang lain, penyakit yang tidak menular juga ada. Kemudian gangguan kesehatan yang sifatnya sosial juga ada, terkait dengan perilaku dan lingkungan ini. Jadi faktor perilaku, faktor lingkungan itu sangat berpengaruh kepada kondisi kesehatan kita. Dalam arti biologi tadi, bahwa penampilan itu merupakan hasil dari bakat ditambah dengan lingkungan. Kalau bakat kita tidak bisa melakukan modifikasi karena itu sudah hadiah dari sana, tercetak dari sana, tetapi kalau lingkungan dan perilaku ini yang bisa kita lakukan modifikasi, sehingga kalau kita berhasil melakukan modifikasi, maka kondisi-kondisi kesehatan yang kita inginkan akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mungkin walaupun sekarang sudah tidak musim COVID, tetapi kebiasaan untuk kebersihan tangan itu bukan hanya terkait dengan COVID, terkait dengan banyak hal yang di dalam kesehatan kita. Jadi mari kita membiasakan diri untuk tetap menjaga kebersihan tangan, baik itu dengan cuci tangan dengan sabun atau kita dengan hand sanitizer itu tadi. Itu penting kita lakukan. Demikian juga kita melakukan etika batuk. Jadi batuk jangan sembarangan membuang ludah. Batuknya juga kita jangan sembarangan menyemprot kemana-mana, karena itu juga membawa
konsekuensi penyakit, baik penyakit yang ringan hanya batuk pilek sampai dengan penyakit yang lain-lain misalkan TBC dan sebagainya. Ini terkait dengan penyakit menular. Jadi itu kira-kira pesan yang kita lakukan. Nanti yang akan datang kita bisa lanjut kepada penyakit yang tidak menular dan penyakit yang sifatnya gangguan kesehatan. Mungkin pagi ini yang kita bahas itu, semoga yang sedikit ini bisa meningkatkan kita dalam menjaga kesehatan kita, agar kita bisa tetap beribadah dengan baik, kita nyaman beribadah di dalam masjid kita tanpa ada gangguan-gangguan yang sifatnya dari perilaku yang kita buat sendiri. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, moga-moga bermanfaat. Sekian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.